Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas agenda 3 mengenai analisis video best practice atas penerapan whole of government di Indonesia. Video best practice yang kami pilih adalah testimoni RW soal verifikasi data Bansos lewat aplikasi Sapa Warga. Video ini kami pilih karena menggambarkan best practice dari penerapan prinsip-prinsip whole of government, yaitu kolaborasi, kebersamaan, dan kesatuan antara beberapa organisasi perangkat daerah, sektor bisnis, pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RW. Selain itu, aplikasi ini mewujudkan Jabar Digital Province dengan menggunakan konsep pentahelix, yaitu melibatkan 5 pihak akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Adapun video ini juga memenuhi 4 prasyarat terjadinya best practice atas whole of government, yaitu baik, yang pertama adalah adanya budaya dan filosofi baru. Seperti yang terdapat pada video, data merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Bansos. Perlu adanya verifikasi data penerima agar bantuan terdistribusi dengan adil dan tepat sasaran. Jumlah data yang banyak tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk proses verifikasi. Warga harus menginput data pada KK satu persatu ke dalam Excel dan sangat berpotensi terjadinya proses salah input. Setelah itu, masih harus diverifikasi ulang lagi oleh pihak RW dan kelurahan. Namun, setelah menggunakan aplikasi Sapa Warga, dengan adanya fitur verifikasi dan validasi atau verval, Ketua RW cukup memasukkan data KK dari warga yang membutuhkan bantuan secara satu pintu melalui aplikasi tersebut. Sehingga menghilangkan budaya yang sebelumnya proses verifikasi memakan waktu yang cukup lama menjadi lebih cepat. Selain itu, Sapa Warga mengajak pengguna untuk lebih beradaptasi dengan penggunaan gadget sehingga benar-benar membuat warga lebih melek akan teknologi. Dengan adanya Sapa Warga juga tercermin adanya kolaborasi yang baik khususnya pada fitur penerimaan Bansos. Pada fitur ini, sesuai Pergub atau Perwal, bahwa Bansos akan disalurkan oleh pihak Pos Indonesia. Pada Sapa Warga terjalin proses kolaborasi yang sangat baik mulai dari warga sebagai penerima Bansos, Ketua RW sebagai perwakilan warga untuk memasukkan datanya untuk pengajuan Bansos, pengguna tingkat kelurahan sebagai pemerintah desa yang nantinya akan memverifikasi akun Ketua RW pada Sapa Warga, PT Pos Indonesia sebagai ekspedisi penyalur Bansos dan pemerintah daerah atau pusat sebagai penyedia Bansos dan aplikasi Sapa Warga. Sehingga terjalin hubungan yang efektif, baik secara top-down dari warga ke pemerintah, pusat atau daerah, maupun sebaliknya secara bottom-up. Selanjutnya, yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Teh Risma. Mangga. Prasyarat yang kedua adalah cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan atau pelayanan publik. Sapa Warga menyajikan sebuah cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan pelayanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa sektor penyelenggara kebijakan tingkat daerah, mulai dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pembuat kebijakan sampai tingkatan pemerintah terkecil yaitu rukun warga sebagai sasaran kebijakan. Selain itu, Sapa Warga juga merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat melalui UPTD Jabar Digital Service atau JDS untuk mengkolaborasikan kinerja dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program peningkatan desa, kemudian Dinas Sosial melalui penyedia data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKSK, serta Jabar Quick Response atau JQR sebagai fasilitator untuk merespon laporan mendesak, serta Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda melalui layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bisa dilakukan menggunakan e-commerce, yaitu Tokopedia dan Bukalapak, yang terintegrasi dengan aplikasi Sambara, yaitu aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu melalui layanan perizinan berusaha secara online. Dengan kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa sektor tersebut, menuntut sumber daya manusia terkait harus kooperatif
dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, memperoleh informasi, dan mengakses layanan pemerintah secara digital, sehingga program bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nur Asila. Atau mungkin, mohon maaf, oleh Kang Adit. Selanjutnya adalah tentang akuntabilitas dan insentif. Program Sapa Warga ini membantu OPD untuk mendapatkan informasi yang membuat mereka bisa menjadi lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan begitu, OPD atau instansi terkait bisa menjadi lebih responsif dalam pelayanan publik. Proses birokrasi dalam pelayanan publik yang semula perlu melewati beberapa pintu menjadi cukup melalui sebuah aplikasi yang datanya dapat segera terdistribusikan kepada OPD yang bersangkutan. Selain itu, data yang masuk pun bisa menjadi feedback bagi OPD untuk mengevaluasi kinerjanya, juga memahami kondisi OPD yang berada di tingkat kota atau kabupaten. Dengan begitu, OPD yang bersangkutan mempunyai bahan untuk perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecepatan dan ketepatan merespon, serta peningkatan kualitas layanan publik ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mempertanggungjawabkan kinerja OPD pada masyarakat. Respon cepat ini juga dapat berimbas pada akuntabilitas kepala RW atau kepala dusun. Warga akan menilai positif kepala RW yang berhasil mendatangkan bantuan sosial untuk warganya secara cepat dan tepat. Selanjutnya akan dibahas oleh Teh Nur Asila. Silakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Sapa Warga menjadi salah satu aplikasi yang dapat menerapkan pengembangan kebijakan melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya instansi pemerintahan, namun masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik. Aplikasi Sapa Warga mengakomodir upaya-upaya konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik yang disampaikan melalui Ketua RW. Di antaranya adalah adanya fitur lapor yang dapat menyampaikan pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan publik yang diterima. Berkaitan dengan video yang telah ditayangkan sebelumnya, masyarakat bisa melakukan aduan jika terdapat ketidaksesuaian penerimaan bansos. Kemudian, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang menyangkut kemanusiaan melalui fitur Jabar Quick Response. Selain itu, masyarakat pun dapat memberikan ide dan aspirasi melalui Ketua RW ke dalam fitur usulan, survei, ataupun polling pada Sapa Warga yang akan terhubung langsung dalam satu ekosistem aplikasi layanan publik yang secara terintegrasi. Sehingga masyarakat tidak perlu menyampaikan aspirasinya secara terpisah kepada setiap pihak yang berwenang, melainkan cukup melalui aplikasi Sapa Warga. Melalui Sapa Warga, aduan dan aspirasi yang dikirimkan dapat diketahui oleh pemerintah secara langsung dan segera ditindaklanjuti setelah kelayakan aspirasi dan aduan terverifikasi. Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan desain program dapat berjalan secara aktif. Sekian penjelasan dari kelompok 2 terkait tugas Best Practice Wall of Government. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.